Halo, salam liburan. Kali ini aku mau ngajak kalian liburan virtual ke Bali selama 6 hari 5 malam. Di video ini aku juga akan kasih rekomendasi itinerary yang aku rancang pada saat liburan di Bali. Kebetulan pas aku ke Bali itu bertepatan dengan Hari Raya Galungan. Jadi kalian bisa lihat di sini banyak masyarakat Bali yang selesai melakukan upacara Hari Raya Galungan. Oke, langsung aku mulai untuk itinerary-nya. Hari pertama itu mulai dari Gilimanuk jam 2 siang menuju hotel yang ada di Kuta. Sampainya di hotel itu jam 7 malam. Keesokan harinya mulai pukul 10 pagi dari hotel menuju ke Monumen Bajrasandi yang lokasinya ada di Denpasar. Selanjutnya aku menuju ke Ubud dengan naik Transmetro Dewata. Dimulai dari halte Bajrasandi menuju ke Terminal Ubung, lalu dari Terminal Ubung ganti bis yang ke arah Monkey Forest Ubud. Waktu yang ditempuh kurang lebih sekitar 1,5 jam karena kondisi jalannya macet. Kalau nggak macet mungkin bisa 1 jam atau 1 jam kurang. Sampai di Ubud itu sekitar jam 2 siang, itu jam makan siang, jadi kita putusin untuk makan siang dulu di Warung Ijo Ubud. Nah, makanannya ini halal ya, rekomendasi menunya itu aku ada mujair nyat-nyat. Setelah makan siang, aku menuju ke Ubud Palace yang tempatnya itu nggak jauh dari tempat makan, hanya jalan kaki. Dan ini Ubud Palace-nya. Nah, seperti yang aku bilang, karena bertepatan dengan Hari Raya Galungan, jadi kebetulan nih ada pertunjukan dari anak-anak Bali. Tidak terasa setelah menghabiskan waktu di Ubud Palace, hari pun sudah menjelang sore, jadi kami putuskan untuk bersiap-siap pulang karena agar tidak ketinggalan bus Transmetro Dewata yang terakhir ya. Nah, itu dia untuk itinerary di hari kedua. Aku hanya ke 2 tempat, yaitu Bajrasandi Monumen dan Ubud Palace. Keesokan harinya, mulai pukul 10 pagi, aku melakukan perjalanan menuju Tanah Lot. Perjalanan dari Kuta ke Tanah Lot memakan waktu sekitar 45 menit. Akhirnya tibalah kami di daya tarik wisata Tanah Lot. Lalu kami bergegas untuk parkir. Dari parkiran kami berjalan ke dalam menuju Pura Tanah Lot. Di sepanjang perjalanan terdapat beberapa toko yang menjual oleh-oleh. Sampailah kami di gerbang utama wisata Tanah Lot. Berikutnya kami menuruni anak tangga memasuki gerbang yang kedua. Sampailah kami di spot pertama Pura Tanah Lot, yaitu pura yang berada di tengah lautan ya, tapi kita lagi nggak bisa ke tengah-tengah karena ombaknya lagi tinggi. Selanjutnya kita pindah ke spot yang kedua, yaitu yang di seberang sana ada Pura Batu Bolong. Dan kita mau coba masuk ke puranya dari jalan ini, itu belok kiri, jadi kita bisa ke tengah-tengah gitu. Setelah menghabiskan waktu di Tanah Lot, kami melanjutkan perjalanan menuju Canggu. Karena tepat jam 12 siang, jadi kita putuskan untuk makan siang di Canggu. Beginilah situasi perjalanan dari Tanah Lot menuju Canggu. Di Tanah Lot dan Canggu itu vibes-nya banyak persawahan ya, seperti ini. Jam 12.30 kami sampai di Canggu untuk makan siang di Warung Bumi di Jalan Pantai Batu Bolong.
Untuk pilihan makanannya itu nasi campur gitu ya, aneka lauk. Setelah makan siang, kami melanjutkan perjalanan ke pantai Batu Bolong Canggu yang jaraknya dekat dari tempat makan. Lalu kami mengunjungi beberapa pantai yang ada di Seminyak, Legian, dan Kuta. Ini adalah pantai Double Six di Seminyak. Lalu ini adalah pantai Legian. Lalu yang terakhir ini pantai Kuta. Setelah main di pantai Kuta, kami memutuskan untuk mampir ke Kuta Beach Walk. Di Kuta Beach Walk ini ada spot yang namanya Sunset Deck. Di situ kita bisa menghabiskan waktu sunset dan foto-foto. Keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan ke Garuda Wisnu Kencana. Dari area parkir memasuki Garuda Wisnu Kencana, kami harus menaiki shuttle yang telah disediakan oleh pihak GWK. Setibanya kami di depan pintu masuk GWK, kami langsung menuju ke loket untuk membeli tiket masuk GWK. Saat kami masuk ke area GWK, disambut oleh musik Bali seperti ini. Di dalam area GWK terdapat beberapa spot yang dapat kita kunjungi. Yang pertama adalah jendela Bari Resto yang menyuguhkan pemandangan Pulau Bali. Selanjutnya ada Asana Bali Art Museum yang dapat kita kunjungi. Di dalam Asana Bali Art Museum terdapat beberapa pameran kesenian khas Bali. Di dalam Asana Bali Art Museum ini, kita juga dapat melakukan photoshoot oleh fotografer profesional dengan menggunakan baju Bali. Nah, di dalam sini juga disediakan refreshment drink ya, gratis loh. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan menuju objek utama yang ada di GWK, yaitu patung Garuda Wisnu Kencana. Sebelum menuju ke patung terbesar Garuda Wisnu Kencana, kita akan melewati spot pertama dulu, yaitu Plaza Wisnu. Lalu spot yang kedua itu ada patung Garuda. Nah, dari sela-sela tebing ini kita bisa lihat patung Garuda Wisnu Kencana yang terbesar. Itu masih agak jauh ya jaraknya, tapi kita jalanin aja dan akhirnya sampai di depan patung Garuda Wisnu Kencana yang terbesar. Setelah foto-foto di depan patung Garuda Wisnu Kencana ini, lalu kita putuskan untuk masuk ke dalam. Kalau kalian mau naik ke atas bisa, tapi harus bayar 50.000 ya. Selanjutnya kita menuju ke Amphitheater GWK. Di situ ada pertunjukan tari tradisional Bali. Setelah menghabiskan waktu di GWK, kami melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya. Tempat selanjutnya yang kami kunjungi adalah Puja Mandala. Puja Mandala adalah satu area di mana terdapat 6 tempat ibadah dari 6 agama yang diakui di Indonesia.
Selanjutnya, karena sudah bertepatan dengan jam makan siang, maka kami putuskan untuk makan siang di rumah makan Padang yang ada di seberang Puja Mandala. Setelah makan siang, kami melanjutkan perjalanan menuju Pantai Nusa Dua. Tibalah kami di Pantai Nusa Dua. Ini ya Pantai Nusa Duanya, airnya bening, ombaknya tenang. Ini salah satu pantai favorit aku di Bali. Pasirnya juga masih bersih banget. Di Pantai Nusa Dua ini banyak sekali wisatawan yang belajar berselancar. Setelah menghabiskan waktu di Pantai Nusa Dua, kami melanjutkan perjalanan ke Pantai Pandawa. Seperti inilah pemandangan yang dapat dilalui dalam perjalanan menuju Pantai Pandawa. Tibalah kami di Pantai Pandawa. Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama di Pantai Pandawa, tidak terasa waktu sudah petang. Lalu kami putuskan untuk kembali ke hotel. Keesokan harinya, kami menuju ke Pantai Melasti. Jalur Pantai Melasti ini terbilang sedikit ekstrim ya guys, jadi kalian yang bawa motor itu harus hati-hati banget karena turunannya tuh curam banget dan berbelok. Tibalah kami di Pantai Melasti.
Pantai Melasti adalah pantai terfavoritku di Bali. Jujur aku tuh pas di sana kayak nggak mau beranjak gitu loh dari Pantai Melasti. Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama di Pantai Melasti, kami pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan ke objek wisata berikutnya. Selanjutnya, kami melakukan perjalanan menuju Pura Luhur Uluwatu. Jalanannya sepi banget ya, karena kebetulan pas aku di Bali itu jatuhnya tuh lagi libur panjang gitu loh di Bali, libur anak sekolah. Jadi jalanannya bisa sesepi ini dan kita bisa leluasa. Tibalah kami di Pura Uluwatu. Di Pura Uluwatu kami dibantu oleh guide yang bernama Ibu Wayan. Karena di Pura Uluwatu ini banyak sekali monyet liar ya. Jadi kami butuh pendamping. Beginilah view yang dapat dinikmati di Pura Uluwatu. Sangat banyak spot foto yang menakjubkan ya di sini di Pura Uluwatu. Spot yang terakhir adalah patung tokoh penyebar agama Hindu pada zaman dahulu. Setelah menghabiskan waktu di Pura Uluwatu, tibalah waktu sholat zuhur. Jadi kami menyempatkan untuk menghampiri masjid terbesar di daerah Pecatu, yaitu Masjid Agung Palapa. Kami menghabiskan waktu di sini untuk melakukan ibadah sholat zuhur dan juga makan siang di kantin Masjid Agung Palapa. Setelah menghabiskan waktu di Masjid Agung Palapa, kami melanjutkan perjalanan menuju ke pantai Dreamland. Tibalah kami di pantai Dreamland. Setelah menghabiskan waktu di pantai Dreamland, waktu sudah sore menjelang malam, jadi kami putuskan untuk makan malam di Seafood Jimbaran, Pantai Jimbaran. Tak terasa ini adalah malam terakhir di Bali. Jam telah menunjukkan pukul 8 malam, jadi kami memutuskan untuk kembali ke hotel. Keesokan harinya adalah hari terakhir kami di Bali, dan kami menghabiskan waktu di toko oleh-oleh yang dekat dari hotel kami menginap.
Setelah berbelanja, kami bergegas untuk kembali ke hotel, mengambil barang-barang yang masih ada di hotel, lalu bergegas ke bandara. Tibalah kami di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Sekian video jalan virtual di Bali beserta itinerary-nya selama 6 hari 5 malam. Semoga bisa menginspirasi kalian. Thank you yang udah nonton. Wassalamualaikum. Bye.